Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karwati, NIM A1L1200061. Melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara hukum serta artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Perlukah hukum? Menurut Thomas Hobbes dalam buku Leviathan pernah mengatakan bahwa Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Menurut Cicero pernah menyatakan ubi societas ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Menurut Cranenburg dan TKB Sabaridin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu kesejahteraan. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, di mana semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat bertujuan negara Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan kehakiman Mahkamah Agung, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24A. Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi menjelaskan pengaturan kehakiman Mahkamah Agung, Undang-Undang tahun 1945 pasal 24. Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi penjelasannya yaitu pada ayat 1 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pada ayat 1 Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hukum. Pada ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya berisi final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, dilaksanakan dengan
berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam bidang peradilan terbagi menjadi peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Dan peradilan yang bersifat ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan? Secara eksplisit dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjelaskan pemerintahan negara. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua yaitu hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Unsur penegakan hukum menurut Gustav Redbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokusumo tahun 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yakni Gerechtigkeit atau unsur keadilan, Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan Sicherheit atau unsur kepastian. Gerechtigkeit atau unsur keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Dalam pelaksanaan hukum aparat penegakan hukum harus bersifat adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Di bawah hukum dan aparat akan luntur di masyarakat. Masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, mengganggu stabilitas nasional. Menurut Jack Meisherkate, untuk kemanfaatan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Menurut Sicherheit, untuk unsur kepastian penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum, hingga akhirnya akan timbul keresahan. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Tantangan penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Aparatur penegak hukum
harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat mengakibatkan jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum juga harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Misalnya, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak dan kewajibannya. Ketidakadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat itu kacau. Dengan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Negara atau bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan badan-badan lainnya, serta aparatur penegak hukum. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.